Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alisa Putramawan dengan NPM 24170551. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari teori bahasa automata untuk pertemuan ke-6, yaitu tentang aturan produksi dari tata bahasa. Untuk soalnya itu ada jika diketahui hubungan antar grammar RG, subset dari CFG, subset dari CSG, subset dari UG, pernyataan yang benar adalah untuk jawaban itu yang semua bahasa reguler adalah subset dari bahasa bebas konteks. Nah, tata bahasa sendiri dalam teori bahasa formal, tata bahasa grammar digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu bahasa dibentuk dari simbol-simbol terminal dan non-terminal. Tata bahasa menentukan aturan produksi, yaitu aturan yang menjelaskan bagaimana simbol-simbol dapat diganti atau diturunkan menjadi string dalam bahasa tersebut. Yang pertama ada RG atau regular grammar. Itu adalah bentuk tata bahasa paling sederhana dalam hierarki Chomsky atau bahasa yang dihasilkan sebut regular language yang dapat dikenali oleh finite automata. Ciri-cirinya ada aturan produksi sangat terbatas, hanya boleh menggantikan satu simbol non-terminal dengan paling banyak satu non-terminal lain di sisi kanan, dan non-terminal itu harus berada di posisi ujung. Untuk yang right linear grammar itu simbol non-terminal A dapat digantikan oleh AB atau A. Non-terminal B berada di kanan terminal. Yang left linear grammar itu simbol non-terminal A dapat digantikan oleh BA atau A. Non-terminal B berada di kiri terminal. Ciri-ciri selanjutnya adalah tidak boleh ada lebih dari satu non-terminal di sisi kanan aturan. Dan yang terakhir hanya cocok untuk bahasa yang bisa dikenali oleh deterministik atau non-deterministik finite automata. Yang kedua ada konteks free grammar atau CFG, adalah tata bahasa yang tidak bergantung pada konteks di sekitar simbol yang digantikan. Bahasa yang dihasilkan disebut konteks free language dan dapat dikenali oleh push down automata PDA, yaitu mesin dengan tumpukan stack. Ciri-cirinya, setiap aturan produksi memiliki bentuk umum. A dapat diturunkan menjadi beta, di mana A merupakan satu simbol non-terminal tunggal dan beta merupakan rangkaian terminal dan atau non-terminal boleh lebih dari satu. Produksi tidak tergantung pada posisi atau simbol di sekitar A. Dapat menggambarkan struktur rekursif seperti tanda kurung yang berpasangan, nested struktur, atau bahasa pemrograman. Yang ketiga ada konteks sensitif grammar. Ini adalah jenis tata bahasa yang memperhatikan konteks di mana simbol non-terminal muncul. Bahasa yang dihasilkan disebut konteks sensitive language, yang dapat dikenali oleh linear bounded automata, mesin Turing dengan memori terbatas. Ciri-cirinya ada setiap aturan produksi memiliki bentuk umum. Simbol alpha dapat digantikan oleh gamma jika berada di antara konteks kiri alpha dan konteks kanan beta, di mana A adalah non-terminal dan alpha, beta, gamma adalah string terminal atau non-terminal. Aturan hanya dapat menambah panjang string atau mempertahankan panjangnya. Tidak boleh memendekkan string. Tidak boleh ada penghapusan simbol kecuali simbol awal khusus. Yang terakhir ada unrestricted grammar atau UG. Ini adalah bentuk paling umum dari semua jenis grammar. Bahasa yang dihasilkan disebut recursively unnumerable language yang dapat dikenali oleh Turing Machine. Ciri-cirinya ada setiap aturan produksi memiliki bentuk umum. Alpha dapat diturunkan menjadi beta, dengan alpha dan beta adalah string dari terminal dan atau non-terminal, dan alpha harus mengandung minimal satu non-terminal. Tidak ada batasan pada posisi atau jumlah simbol di kedua sisi, bisa memperpendek atau memperpanjang string sesuka aturan, sangat fleksibel. Mewakili semua bahasa yang dapat dihitung secara algoritmik. Hubungan antar grammar yaitu hierarki hubungan antar grammar RG, subset dari CFG, subset dari CSG, subset dari UG. Artinya, setiap bahasa reguler juga merupakan bahasa bebas konteks. Setiap bahasa bebas konteks adalah subset dari bahasa sensitif konteks. Semua termasuk dalam bahasa terbatas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.